Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa puasa kita tinggal 1 pekan, karena Senin yang akan datang itu kita sudah masuk pada 1 Syawal. Berarti puasa sudah habis, puasa sudah meninggalkan kita, atau kita sudah meninggalkan puasa. Pertanyaan yang tentu kita ajukan untuk diri kita sendiri adalah, apakah kita sudah bisa menangkap nilai dari ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini? Tentu yang bisa jawab adalah kita sendiri. Allah menjadikan Ramadan ini sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pemahaman, kualitas amaliyah dan sebagainya. Peningkatan itu diharapkan oleh Allah secara real bisa nampak dalam Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mencapai suatu tingkat kualitas yang diharapkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fawzul kabir. Di dalam surat Al-Buruj, Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Dan surga bagi mereka yang beramal soleh itu adalah merupakan fauzul kabir, keuntungan yang sangat besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Allah yang ketika ada kalimat amanu, orang-orang yang beriman, itu selalu diikuti dengan amilus sholihat, perbuatan yang baik. Di beberapa ayat, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, innal ladzina amanu wa, banyak sekali ayat-ayat itu. Nah, tentu saja ada tujuan Allah di dalam mengapa amilus sholihat itu mengikuti amanu, mengikuti orang-orang yang beriman. Mengapa orang-orang yang beriman itu harus mewujudkan amilus sholihat? Jadi
Kalau kita memahaminya begitu, dibolak-balik begitu, ada apa ini sebenarnya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis Rasulullah yang terkait dengan amilus sholihat yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah ciri-ciri amilus sholihat itu seperti apa. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, arba'atun min kanzil jannati, ada 4 golongan, ada 4 perkara yang merupakan isi dari surga. Jadi Rasulullah SAW menyatakan ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini termasuk isinya surga yang dijanjikan Allah, yang merupakan fauzul kabir itu. Keuntungan yang besar itu. 4 hal itu apa? Yang pertama adalah ikhfa'us shadaqah, yaitu orang-orang yang mampu menyembunyikan sedekah. Sedekah itu kan memberikan sesuatu barang berharga kepada orang lain, baik mereka kita pandang sedang membutuhkan maupun tidak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah ini, ikhfa'us shadaqah ini berarti setiap kita bersedekah kita harus mengikhfahkan atau kita harus menyembunyikan. Nah, apakah tidak boleh kalau seandainya kita ini bersedekah terus kemudian kita sampaikan secara umum? Sebenarnya boleh-boleh saja, karena dasarnya memang ada Al-Quran surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tetapi fahadis di situ banyak orang yang memahaminya, fahadis itu menceritakan. Tapi sesungguhnya fahadis itu adalah menunjukkan, ya. Menceritakan dengan menunjukkan beda. Menunjukkan bahwa dia orang yang sedang mendapatkan nikmat Allah, yaitu dengan memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan dan sebagainya kepada orang lain maupun lembaga. Jadi artinya kita boleh-boleh saja menyampaikan, menginformasikan, boleh. Karena kadang-kadang kita itu akan termotivasi kalau seandainya kita melihat orang lain melakukan suatu kebaikan. Tetapi persoalannya adalah ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi motivasi orang lain, artinya orang itu hidupnya biasa-biasa saja, tapi kok infaknya sering, ya, infaknya banyak, ya, sedekahnya sering dan sebagainya. Bisa-bisa saja. Artinya kita menyampaikan pada orang lain untuk memberikan motivasi bisa. Tetapi kan kadang-kadang kita itu tidak bisa menjaga perasaan kita. Dengan kita memberikan infak, memberikan sedekah kepada orang lain, kepada satu lembaga, jika di dalam hatinya itu ada keinginan sedikit saja untuk riya, ini yang membahayakan. Artinya apa? Sedikit saja untuk sifat riya itu bisa menghapus semua amal. Oleh karena itu maka kalau kita tidak bisa menjaga perasaan kita, menjaga sifat riya kita, maka kita sebaiknya nggak perlu cerita. Sebaiknya nggak perlu kita menampak-nampakkan itu. Jadi bukan tidak boleh kalau kita bisa menjaga perasaan kita dari riya, itu boleh-boleh saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia itu, saya kira semua manusia, dan ini manusiawi, ketika orang itu sedang dipuji orang lain,
sedang dihargai orang lain, maka orang itu pasti senang. Sampean nampaknya begini, bagus sampean begini. Itu kan secara manusiawi kita senang gitu. Tetapi kalau ini kita kembangkan, rasa senang diri itu kita kembangkan, kan muncul sifat ujub gitu. Artinya ujub itu adalah orang yang terlalu menghargai kepada diri sendiri. Ujub itu takjub, takjub pada diri sendiri. Ketika kita dihargai orang lain, dipuji orang lain, muncul, iya pancene aku kok. Nah gitu kan. Jadi boleh kita bersedekah, menampakkan kepada orang lain, bahkan mungkin menyiarkan kepada orang lain, boleh, untuk memotivasi, dengan catatan kita bisa menjaga perasaan kita yang namanya riya itu. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mampu menjaga sedekahnya, ikhfa'us shadaqah. Yang kedua adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Menyembunyikan musibah itu bagaimana? Kalau Allah memberikan ujian kepada kita sesuatu yang menyenangkan, ini bisa jadi orang mengira ini tidak ujian. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak menyenangkan, ini kita anggap ujian. Padahal Allah ketika memberikan sesuatu kepada kita, baik kita rasakan senang, kita rasakan sedih, semua itu adalah ujian dari Allah. Tetapi yang masuk di sini adalah ketika kita diberikan musibah dari Allah sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Kadang-kadang kita ini diuji oleh Allah dengan kekurangan misalnya, kekurangan materi misalnya. Kadang-kadang kita terpengaruh perasaan kita sehingga kita harus bagaimana caranya supaya orang lain simpati, supaya orang lain mendengar, supaya orang lain tahu bahwa saya sebenarnya butuh. Itu nggak boleh. Musibah itu harus disembunyikan, dalam arti jangan sampai orang lain tahu. Dalam pengertian jangan sampai orang lain tahu itu kan, ini terkait dengan masalah muru'ah. Muru'ah itu menjaga harga diri. Kalau orang selalu menceritakan kekurangannya, kekurangan secara materi ya. Kalau orang selalu menceritakan tentang kekurangan-kekurangan dirinya kepada orang lain, ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Harga diri kita itu tidak bisa kita jaga. Oleh karena itu kalau Allah memberikan musibah kepada kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, nah sebaiknya kita diamkan. Artinya kita diamkan itu kita kelola sendiri. Kita kelola sendiri. Seandainya memang kita betul-betul tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, barulah kita melihat teman kita kanan kiri kita sampaikan. Bukan dengan maksud agar supaya mereka itu iba kepada kita, tapi dengan maksud menggugah kebersamaan, menggugah ukhuwah Islamiyah kita. Karena ukhuwah Islamiyah itu kan tidak hanya sekedar persaudaraan saling berkenal di situ, tetapi di sana adalah takaful. Takaful itu saling bertanggung jawab. Jadi umat Islam memang harus melihat, bukan orang yang diberikan musibah itu menceritakan ke sana kemari. Orang-orang yang beriman itu harus melihat orang lain, melihat temannya dan sebagainya dan sebagainya. Ini seringkali dikatakan, ini seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah pasti membalik kepada jamaah. Melihat dari kiri ke kanan, lihat si fulan nggak ada, ini nggak ada. Tanya, kemana si fulan? Sahabat tidak tahu, memang menyatakan tidak tahu. Lalu kemudian Rasulullah mengajak mereka, mari kita ke
teman kita, ke sahabat kita yang tidak hadir pada sholat ini. Lalu mereka mendatangi, barulah mengetahui kondisi teman kita, sahabat kita yang tidak sholat. Ternyata keberadaan mereka ketika tidak sholat itu memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi misalnya ada satu cerita, seorang sahabat yang hanya sarungnya itu satu gantian dengan istrinya. Ketika istrinya sholat lebih dulu, maka dia tertinggal sholatnya dengan Rasulullah. Ini adalah merupakan satu bentuk contoh yang harus kita tiru dalam ukhuwah Islamiyah. Tidak hanya persaudaraan, tetapi persaudaraan yang di situ mengandung arti takaful, saling bertanggung jawab. Jangan sampai orang lain cerita lebih dulu tentang kekurangannya, tapi umat Islam harus tahu tentang kekurangan sahabatnya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah silaturrahimi. Silaturrahim, ya, menyambung tali hubungan silaturrahim. Ini bisa kekerabatan keluarga, bisa juga dalam pengertian lebih luas, yaitu mengenai silaturahim dalam pergaulan itu bisa berarti dengan ukhuwah Islamiyah itu. Nah, kadang-kadang silaturahim ini kita terkendalanya karena dalam masyarakat kita itu kan ada kelompok-kelompok, ya. Ada kelompok tinggi, kelompok rendah, kelompok tengahan dan sebagainya. Kadang-kadang begitu. Kita ini orang bawahan. Rasa-rasanya kalau tidak pantas kita ikut gumbul orang-orang yang berduit, punya jabatan, punya pangkat, punya status sosial, lalu kemudian kita minder sendiri. Dalam Islam tidak ada cerita semacam itu. Semua manusia sama. Apa yang diperoleh manusia tentang materi, apa yang diperoleh manusia tentang status sosial, jangan sampai menutup silaturahim. Maka jangan sampai orang minder terlebih dahulu. Kita sendiri yang merasa punya jabatan, yang merasa punya status sosial, itu harus mendatangi mereka itu. Jadi silaturahim itu bukan pada tingkat yang lebih rendah kepada atas, tapi sebenarnya sama. Dalam pengertian yang lain adalah egaliter dalam Islam itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa qaulu la ilaha la quwata illa billah. Ucapan yang sering kita ucapkan, la ilaha, tidak Allah, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, wala quwata illa billah. Rasulullah menganjurkan kalimat ini diucapkan terus dalam hati kita, tentu dengan memahami maknanya. Ini menandakan bahwa kita manusia, makhluk Allah yang lemah. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada campur tangan Allah. Sekalipun kita berhak untuk berusaha, tetapi untuk hasil akhir itu tentu Allah yang menentukan. Oleh karena itu la ilaha illallah la quwata illa billah. Ucapan tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 golongan itulah atau 4 hal itulah yang menjadikan seseorang kanjil jannati, artinya menjadi isi surga. Jadi kalau kita kembali, ternyata amilus sholihat, perbuatan yang baik itu sangat mudah, ya, sangat mudah dalam pengertian ya diucapkan ini sangat mudah. Dan kalau kita memahami kan sangat mudah. Yang pertama, kita tidak menceritakan sedekah, kita menyembunyikan kekurangan kita, lalu kemudian kita menjaga silaturahim, kemudian yang ketiga kita merasa kepada Allah itu selalu rendah kita ini, tidak ada
kekuatan apapun daripadanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang keempat itu bisa kita pahami, bisa kita amalkan ya, sedikit demi sedikit, sehingga akan menjadi bentuk pribadi yang seperti contohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.